Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi dengan judul Perbandingan Perencanaan dan Pengelolaan di 3 objek kawasan ekowisata mangrove, yaitu Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Mangrove Park Mante Hage, dan Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Materi ini disusun untuk melihat bagaimana perbedaan karakteristik, perencanaan, serta pengelolaan ekowisata mangrove di 3 lokasi dengan kondisi geografis dan sosial yang berbeda. Materi ini disusun oleh Mira Lestari dengan nomor induk mahasiswa 2023330011 dan Samira Mawada Bakri dengan nomor induk mahasiswa 2023330014. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tatan Sukwika, SPMSI, dari Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Sahid. Pertama, kita akan membahas karakteristik ekowisata mangrove. Ekowisata mangrove merupakan bentuk pariwisata berbasis alam yang menitikberatkan pada pelestarian ekosistem hutan bakau dengan tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Konsep utama dari ekowisata mangrove adalah mengintegrasikan kegiatan wisata edukatif dengan konservasi, sehingga tercipta keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Dalam praktiknya, ekowisata mangrove memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, ekowisata mangrove mengandalkan daya tarik alami seperti jalur boardwalk yang menyusuri kawasan mangrove, kegiatan observasi burung dan biota perairan, serta aktivitas penanaman bibit mangrove. Seluruh aktivitas ini dilakukan tanpa eksploitasi berlebihan agar fungsi ekologis mangrove tetap terjaga. Kedua, dari sisi fasilitas, ekowisata mangrove menetapkan infrastruktur yang minim invasif. Artinya, pembangunan sarana wisata dibuat seminimal mungkin agar tidak merusak lingkungan. Contohnya adalah penggunaan jalur kayu yang ditinggikan, perahu dayung lokal, serta papan informasi edukasi yang bersifat non-permanen. Ketiga, pengelolaan ekowisata mangrove umumnya berbasis masyarakat. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pemandu wisata, anggota kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta dalam kegiatan patroli dan pengawasan kawasan. Hal ini bertujuan untuk mencegah degradasi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selanjutnya, kita akan membahas profil dasar dari ketiga kawasan ekowisata mangrove yang menjadi objek kajian. Kawasan pertama adalah Taman Wisata Alam Angke Kapuk yang berlokasi di Jakarta Utara, DKI Jakarta. Kawasan ini memiliki luas sekitar 99,82 hektar dan berstatus sebagai taman wisata alam yang berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pengelolaan melibatkan pihak swasta. Taman Wisata Alam Angke Kapuk didirikan pada tahun 1995 berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan. Fokus utama kawasan ini adalah sebagai kawasan konservasi mangrove perkotaan yang berfungsi untuk mengurangi abrasi, menahan intrusi air laut, serta menjadi ruang rekreasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat perkotaan. Selain itu, kawasan ini juga memiliki nilai historis sebagai salah satu benteng ekosistem mangrove terakhir di wilayah Jakarta. Kawasan kedua adalah Mangrove Park Mante Hage yang terletak di Pulau Mante Hage, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kawasan ini memiliki luas tutupan mangrove sekitar 1.383 hingga 1.436 hektar, sehingga menjadi salah satu kawasan mangrove terluas di Indonesia. Secara status, kawasan ini merupakan bagian dari Taman Nasional Bunaken dan berada di bawah pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kawasan Taman Nasional Bunaken sendiri ditetapkan pada tahun 1991, sedangkan pengembangan kawasan wisata mangrove secara spesifik mulai dilakukan sekitar tahun 2015. Fokus utama Mangrove Park Mante Hage adalah pelestarian biodiversitas yang tinggi, perlindungan ekosistem pulau kecil, serta mitigasi dampak perubahan iklim dan kenaikan muka air laut. Pengelolaan kawasan ini sangat menekankan pada peran masyarakat lokal dan prinsip konservasi berbasis ekosistem. Kawasan ketiga adalah Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang berada di wilayah Denpasar Badung, Provinsi Bali. Kawasan ini memiliki luas sekitar 1.373,50 hektar dan berstatus sebagai Taman Hutan Raya yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Taman Hutan Raya Ngurah Rai didirikan pada tahun 1993 berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan. Kawasan ini memiliki fungsi utama sebagai etalase atau showcase ekosistem mangrove di Indonesia, khususnya dalam mendukung wisata edukatif, penelitian, serta kegiatan internasional seperti program G20 dan kerjasama dengan organisasi lingkungan seperti WWF.
Sebagai selain kawasan konservasi, Taman Hutan Raya Ngurah Rai juga berperan penting dalam mendukung sektor pariwisata Bali yang berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kesadaran wisatawan terhadap pentingnya pelestarian mangrove. Pada bagian ini, kami akan membahas perencanaan dan pengelolaan ekowisata mangrove dari aspek ekonomi pada 3 lokasi, yaitu Taman Wisata Alam Angke Kapuk di Jakarta, Taman Hutan Raya Ngurah Rai di Bali, dan Mangrove Park Mantehage di Sulawesi Utara. Untuk Taman Wisata Alam Angke Kapuk, nilai ekonomi kawasan ini cukup signifikan, dengan estimasi sekitar 17,9 miliar per tahun atau sekitar 179 juta per hektar. Sistem pendapatan utamanya berasal dari tiket masuk, fasilitas wisata, serta UMKM souvenir. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan terutama dirasakan oleh masyarakat urban sekitar dan juga berkontribusi pada pendapatan asli daerah DKI Jakarta. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana rehabilitasi, mengingat tekanan lingkungan dari kawasan perkotaan yang cukup tinggi. Selanjutnya, pada Taman Hutan Raya Ngurah Rai di Bali, potensi ekonomi berasal dari tiket wisata, tur perahu, penjualan souvenir, serta dukungan program CSR, termasuk kerjasama internasional seperti JICA. Kawasan ini juga mendapat dorongan ekonomi dari event berskala global seperti G20 yang meningkatkan daya tarik wisata. Kontribusi lokal terlihat dari penguatan UMKM desa dan sinergi dengan pemerintah Provinsi Bali. Tantangan utama di kawasan ini adalah alih fungsi lahan dan tekanan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Mangrove Park Mantehage memiliki potensi wisata yang tinggi dengan pendekatan berbasis komunitas. Sistem pendapatan berasal dari tiket masuk, homestay desa, serta patroli wisata yang melibatkan masyarakat lokal. Selain itu, kegiatan rehabilitasi mangrove dengan penanaman sekitar 1.500 bibit terus mendukung ekonomi lokal. Dampak ekonominya terlihat pada pertumbuhan PDRP Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado. Tantangan yang dihadapi adalah infrastruktur yang masih minim serta ketergantungan pada pengelolaan Taman Nasional Bunaken. Selanjutnya, kami akan membahas aspek lingkungan, dimulai dari kondisi tutupan mangrove, biodiversitas, dan fungsi ekologis utama. Di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, luas tutupan mangrove sekitar 99,82 hektar. Kawasan ini mengalami tekanan degradasi akibat aktivitas perkotaan, namun telah dilakukan restorasi aktif. Dari sisi biodiversitas, kawasan ini menjadi habitat bagi burung migran dan ikan, serta memiliki kemampuan menyerap CO2 hingga 5 kali lebih besar dibandingkan hutan tropis daratan. Fungsi ekologis utamanya adalah sebagai penahan abrasi, pengendali banjir urban, dan penyaring polutan. Pada Taman Hutan Raya Ngurah Rai, luas mangrove mencapai sekitar 1.002 hektar dengan keanekaragaman tinggi yaitu 33 hingga 46 jenis mangrove. Biodiversitasnya sangat kaya, mencakup 66 jenis burung, reptil, dan amfibi, serta berperan sebagai habitat pesisir penting. Fungsi ekologis utama kawasan ini adalah pengendali abrasi pantai dan sebagai laboratorium alam konservasi dan edukasi lingkungan. Sedangkan di Mangrove Park Mantehage, luas mangrove berkisar antara 1.383 hingga 1.436 hektar. Dengan sekitar 20 jenis mangrove sejati, kawasan ini mendukung lebih dari 30 spesies burung pantai dan laut, serta 29 spesies mangrove yang tercatat dalam Taman Nasional Bunaken. Fungsi ekologis utamanya adalah sebagai habitat pendukung terumbu karang dan mitigasi perubahan lingkungan di pulau kecil. Jika dilihat dari upaya konservasi, masing-masing kawasan memiliki pendekatan yang berbeda. Di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, upaya konservasi dilakukan melalui penanaman bibit mangrove, monitoring rutin, serta edukasi kepada pengunjung. Status keberlanjutan kawasan ini dinilai baik sebagai model ekowisata urban dengan keseimbangan antara fungsi ekologi dan edukasi. Namun, tantangan yang dihadapi masih berkaitan dengan sampah dari hulu dan tekanan kawasan peak yang sangat urban. Pada Taman Hutan Raya Ngurah Rai, konservasi dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat, termasuk kegiatan menjaga kebersihan dan patroli kawasan. Status keberlanjutan tergolong tinggi, karena pelestarian dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan komunitas lokal. Tantangan utama yang dihadapi adalah sedimentasi dan alih fungsi lahan. Sementara itu, Mangrove Park Mantehage menerapkan konservasi melalui pembangunan trail mangrove, menara pandang, serta rehabilitasi bibit mangrove. Status keberlanjutan kawasan ini juga dinilai tinggi karena terintegrasi langsung dengan pengelolaan Taman Nasional Bunaken dan didukung oleh survei spesies secara berkala. Tantangannya adalah ancaman eksternal dan potensi overtourism jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, kami akan membahas aspek sosial dalam perencanaan dan pengelolaan ekowisata mangrove pada ketiga kawasan. Dilihat dari edukasi dan kesadaran masyarakat,
Taman Wisata Alam Angke Kapuk menunjukkan tingkat yang cukup tinggi melalui berbagai kegiatan seperti workshop konservasi dan edukasi lingkungan urban yang menjangkau lebih dari 1.000 pengunjung setiap tahun. Di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, edukasi dilakukan secara lebih struktur melalui Mangrove Information Center serta berbagai event berskala nasional dan internasional. Sementara itu, di Mangrove Park ONTHG, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mangrove sudah tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari perspektif masyarakat lokal yang positif terhadap peran mangrove serta adanya jalur trail edukatif yang mendukung kegiatan pembelajaran berbasis lapangan. Dari sisi pemberdayaan masyarakat, Taman Wisata Alam Angke Kapuk melibatkan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata dan pelaku UMKM dengan model pengelolaan hibrida antara swasta dan pemerintah. Ini menciptakan peluang ekonomi sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap kawasan. Di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, pemberdayaan dilakukan melalui patroli komunitas dan dukungan sosial yang kuat dari masyarakat berpendidikan, sehingga keterlibatan warga dalam konservasi menjadi lebih aktif dan berkelanjutan. Sedangkan, Mangrove Park Mantehage menerapkan pendekatan yang lebih partisipasif, salah satunya melalui Dewan Penasehat Desa. Pendekatan ini efektif dalam mengurangi konflik tenurial dan memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jika dilihat dari integrasi budaya, masing-masing kawasan memiliki karakteristik yang berbeda. Taman Wisata Alam Angke Kapuk mengusung konsep urban yang inklusif dengan keterlibatan sekolah dan komunitas Jakarta. Di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, nilai budaya sangat kuat, terutama karena keberadaan tempat suci Hindu dan adat Bali yang selaras dengan prinsip konservasi. Sementara itu, Mangrove Park Mantehage mengintegrasikan budaya tradisional Bajo dan Manado yang menyesuaikan pengelolaan ekowisata dengan kehidupan desa penyangga. Berdasarkan perspektif pengunjung, Taman Wisata Alam Angke Kapuk dinilai positif sebagai kawasan yang mampu menyumbangkan fungsi ekologi dan edukasi serta menjadi contoh model wisata kota berbasis lingkungan. Di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, dukungan sosial tergolong sangat tinggi dan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, gender, serta kuatnya nilai budaya lokal sehingga pelestarian mangrove tidak hanya dipandang sebagai kegiatan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas masyarakat. Untuk Mangrove Park Mantehage, perspektif masyarakat dan pengunjung terhadap pengelolaan kawasan tergolong baik, dengan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi kepada Balai Taman Nasional Bunaken, meskipun komunikasi antara pengelola dan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dari sisi status keberlanjutan sosial, ketiga kawasan berada pada kategori baik hingga tinggi, namun tantangan yang dihadapi berbeda-beda, mulai dari kurangnya promosi nasional di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, kompleksitas koordinasi multi-stakeholder di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, hingga perlunya komunikasi langsung yang lebih intensif di Mangrove Park Mantehage. Selanjutnya, kami akan membahas komponen 4A, khususnya pada aspek atraksi atau daya tarik ekowisata mangrove. Di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, aktivitas utama yang ditawarkan meliputi kano atau bebek air, birdwatching, menikmati sunset, penanaman mangrove, serta kegiatan outbound. Keunikan kawasan ini terletak pada keberadaan hutan mangrove urban seluas 99 hektar yang menjadi bibit burung migran dan menawarkan wisata alam di tengah kota. Pada Taman Hutan Raya Ngurah Rai, atraksi utama berupa boardwalk sepanjang 1,8 km, tur perahu lokal, observasi burung, dan edukasi melalui MIC. Keunikan kawasan ini adalah keanekaragaman hayati yang tinggi dengan 33 hingga 46 jenis mangrove dan 66 jenis burung. Sementara itu, Mangrove Park Mantehage menawarkan trail trekking sepanjang 1.200 meter yang terbagi menjadi 3 jalur, yaitu Tinongko, Buhias, dan Bango. Keunikan kawasan ini terletak pada statusnya sebagai kawasan mangrove terluas di Taman Nasional Bunaken, dengan luas sekitar 1.340 hektar, lebih dari 20 spesies mangrove, serta pemandangan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan komponen 4A yang kedua, yaitu accessibility atau aksesibilitas pada kawasan ekowisata mangrove. Yang pertama, Taman Wisata Alam Angke Kapuk di Jakarta memiliki akses paling mudah karena dapat dijangkau dengan transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Untuk Taman Hutan Raya Ngurah Rai di Bali memiliki akses yang cukup baik terutama karena dekat dengan Bandara Ngurah Rai dan kawasan wisata Kuta Sanur. Sementara itu, Mangrove Park Mantehage di Bunaken memiliki akses yang lebih terbatas karena harus ditempuh melalui jalur laut sekitar 1 hingga 1,5 jam dari Manado. Pada komponen accessibility, Taman Wisata Alam Angke Kapuk memiliki akses paling mudah karena dekat dengan pusat kota dan dapat dijangkau transportasi umum, meskipun terkendala kemacetan. Untuk Taman Hutan Raya Ngurah Rai memiliki akses cukup baik melalui jalur darat dan perahu, dengan tantangan akses darat yang kadang dibatasi saat mitigasi banjir. Sementara itu, Mangrove Park Mantehage memiliki akses paling terbatas karena harus melalui jalur laut dengan waktu tempuh lebih lama, sehingga lebih cocok untuk wisatawan dengan minat khusus ekowisata. Pada komponen 4A selanjutnya, yaitu amenities atau fasilitas, ketiga kawasan memiliki karakteristik yang berbeda. Di Taman Wisata Alam Angke Kapuk,
Fasilitas tergolong lengkap mulai dari penginapan seperti pondok kemah dan villa, kantin atau tempat makan hingga fasilitas sanitasi yang memadai seperti toilet dan masjid. Di Taman Hutan Raya Ngurah Rai tidak tersedia penginapan langsung di kawasan, namun lokasinya dekat dengan berbagai hotel dan resort di Kuta dan Sanur. Sedangkan di Mangrove Park Mantai Hage tidak terdapat penginapan di kawasan wisata namun tersedia homestay milik warga desa. Fasilitas yang ada masih terbatas seperti pusat informasi dan MCK di jalur wisata sehingga lebih cocok untuk wisatawan dengan minat khusus ekowisata. Selanjutnya kami akan membahas subaspek amenitas berupa pandang dan trekking. Pada Taman Wisata Alam Angke Kapuk tersedia menara pandang, jembatan gantung, serta taman bermain yang mendukung wisata keluarga perkotaan. Di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, jalur trekking berupa jalan kayu sepanjang kurang lebih dari 1,8 hingga 1,9 km dilengkapi menara pengawas dan floating deck dengan konsep yang lebih alami dan minim sarana. Sementara itu, Mangrove Park Mantai Hage memiliki 3 jalur trekking dengan total sekitar 1.200 meter serta menara pandang yang difokuskan pada kegiatan ekowisata dan pengamatan alam. Dari sisi keberlanjutan, Taman Wisata Alam Angke Kapuk lebih bersifat urban dengan fasilitas lengkap. Taman Hutan Raya Ngurah Rai menonjol fungsi konservasi, sedangkan Mangrove Park Mantai Hage menerapkan konsep ekowisata minimalis. Tantangan utama masing-masing kawasan meliputi kebutuhan pemeliharaan intensif, keterbatasan sarana, serta pengaruh kondisi alam. Pada komponen 4A terakhir, yaitu ancillary service, ketiga kawasan telah didukung oleh layanan tambahan yang berbeda. Taman Wisata Alam Angke Kapuk memiliki pemandu lokal, pusat informasi, sistem keamanan yang baik, serta kolaborasi dengan pihak swasta melalui program CSR. Untuk Taman Hutan Raya Ngurah Rai didukung oleh UPTD, Mangrove Information Center, patroli komunitas, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi lingkungan. Sementara Mangrove Park Mantai Hage mengandalkan pusat informasi desa, pemandu lokal, serta kerjasama dengan BTN Bunaken, Bapenas, dan masyarakat desa. Meskipun demikian, tantangan yang masih dihadapi antara lain koordinasi antar pihak, keterbatasan pendanaan, dan komunikasi antar desa. Dapat kami simpulkan bahwa ketiga kawasan ekowisata mangrove memiliki model perencanaan dan pengelolaan yang berbeda, yaitu kawasan urban di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, kawasan konservasi di Mangrove Park Mantai Hage, dan kawasan showcase di Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Secara umum, ketiganya telah mengintegrasikan komponen 4A dan prinsip pariwisata berkelanjutan. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti konservasi lahan, keterbatasan sumber daya manusia, serta potensi overtourism. Oleh karena itu, kami menyarankan penguatan zonasi, pemantauan daya dukung kawasan, peningkatan edukasi berkelanjutan, serta kerjasama lintas sektor agar ekowisata mangrove dapat terjaga dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Demikian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.